Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dari Bukit Sion Makale. Kami menyapa kita sekalian dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini Sabtu 8 Januari 2022 dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Mari sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Senantiasa kami datang memuji Engkau ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, karena layaklah Engkau dipuji atas kebesaran-Mu, layaklah Engkau dipuji untuk segala kuasa dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami boleh memaknai firman-Mu dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21 berbunyi, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu
seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin firman Tuhan. Bacaan ini diberikan judul renungan, Jadilah penurut Allah. Jadilah penurut Allah. Tolak ukur kehidupan kekristenan adalah Yesus Kristus. Tolak ukur akan semuanya itu mencontoh Yesus Kristus, terutama di dalam kasih, terutama di dalam penyerahan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 1 dan 2 bacaan ini. Dan hal-hal yang perlu dihindari adalah kecemaran, keserakahan, perkataan yang kotor. Ayat 3. Jelas sekali Rasul Paulus katakan dalam bacaan ini, jika dahulu adalah kegelapan, tetapi telah hidup dalam terang. Ayat 8. Terang yang dimaksud berasal dari Yesus Kristus yang menerangi kehidupan manusia dan meninggalkan serta melepaskan kegelapan untuk melihat kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Seorang yang adalah anak terang adalah seorang yang tahu kehendak Allah. Ayat 17 bacaan ini. Dan seorang yang hidup penuh roh. Ayat 18. Ucapan syukur mestinya senantiasa keluar dari mulut setiap orang yang adalah anak-anak Tuhan. Ayat 20 bacaan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita melihat dan memaknai bacaan ini, tentu sepintas lalu kehidupan kita seolah-olah bahwa mudah untuk melakukan semua yang dikenan Allah. Tetapi semua yang dikenan Allah menuju kepada kebaikan manusia. Karena itu, setiap orang mestinya menjadi penurut Allah, melakukan kehendak Allah, meninggalkan segala hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meninggalkan semuanya itu sama halnya dengan meninggalkan kegelapan dan masuk dalam terang untuk hidup sebagai anak-anak terang. Yesus Kristus telah membawa terang bagi dunia ini. Yesus Kristus telah memberikan kehidupannya bagi dunia ini, dan karenanya sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga mesti memandang kepadanya untuk melakukan seturut dengan kehendaknya. Untuk menjadi penurut Allah, bacaan ini jelas sekali mengatakan untuk menghindari hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Perkataan kotor, mabuk oleh anggur, hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, dan segala sesuatu yang penuh dengan roh, itulah yang menjadi tujuan bagi setiap manusia dalam dunia ini sebagai anak-anak yang Tuhan Yesus telah tebus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah dalam kerendahan hati kita memandang kepada Yesus Kristus. Marilah kita datang kepadanya, takut kepadanya, di dalam hormat dan kemuliaan hanya baginya. Karena di dalam Yesus ada terang, di dalam Yesus kegelapan ditelanjangi. Manakah yang kita pilih dalam hidup ini? Hidup di dalam gelap atau hidup di dalam terang? Tentunya semua orang pasti memilih hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang tanda bahwa setiap orang adalah anak-anak Tuhan. Dan karena itu, mari kita meninggalkan kegelapan itu, karena kegelapan bukanlah penurut Allah, dan menjadi anak-anak terang adalah penurut Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih-Mu tak terselami dalam hidup kami ya Tuhan. Jika kami boleh ada dan berada pada saat ini, itu semua hanya karena kasih Tuhan, itu semua hanya karena pimpinan Tuhan. Kami telah belajar dari firman-Mu untuk menjadi penurut Allah, meninggalkan hidup dalam kegelapan. Tentu kami tak mampu jika mengandalkan diri kami ya Tuhan, selain pada memandang kuasa-Mu dan mengandalkan kuasa-Mu dalam seluruh hidup kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak terang dalam kehidupan ini, sehingga di mana saja kami berada, kami boleh menelanjangi kegelapan, karena Yesus Kristus ada di dalam kami.
Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, kehidupan setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion pada saat ini. Kiranya kasih dan setia daripada-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami, dan senantiasa kami hidup menurut kehendak-Mu, berserah hanya kepada Tuhan saja. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, ajari kami untuk hidup di dalam Tuhan. Kepadamu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kepadamu kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya penyertaan-Mu terus terjadi atas bangsa dan negara kami ini, dan kiranya ya Tuhan, penyertaan-Mu pun terjadi dalam kehidupan dan pimpinan pemerintah kami, dan kami boleh mengalami kehidupan damai sejahtera. Bapa di surga, inilah doa kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu percaya dan yakini bahwa Tuhan Yesus menyertai kita apapun keadaan kita.